Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kemarin berjuang selama kurang lebih 2 minggu anak-anak belajar untuk menghadapi ujian PTS ya. Semoga anak-anak bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Bagi yang nilainya masih tidak sesuai dengan harapan, nanti anak-anak masih punya kesempatan untuk berjuang di ujian berikutnya ya. Yang penting anak-anak tetap sehat, semangat selalu untuk belajar. Oke, jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran PAI. Dengan PAI, anak-anak lebih bermakna lagi dalam menghadapi hidup, lebih cinta lagi kepada Allah, lebih dekat lagi mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Oke, di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 kita akan meneruskan pembahasan kemarin berkaitan dengan akhlak atau perilaku. Bagaimana sih caranya kita bersikap ya? Harus bagaimana caranya bersikap? Akhlak yang bagaimana sih yang dicintai oleh Allah itu, yang disayang oleh Rasulullah itu? Kemarin sudah dibahas, salah satunya yaitu tentang jujur. Kita bahas sedikit. Jujur itu adalah apa? Oke, jujur adalah antara perkataan dengan apa yang kita lakukan itu adalah sama. Nah, ini anak-anak coba lihat ini. Ini warnanya apa ini? Hitam ya. Bapak mengatakan hitam, kemudian emang bendanya hitam, berarti itu disebut jujur. Kalau misalkan Bapak ini, anak-anak ini warnanya apa? Kata Bapak putih, padahal bendanya hitam, berarti itu antara perkataan dengan kenyataan tidak sesuai, itu disebut bohong. Jadi kalau jujur itu antara perkataan dengan kenyataan itu sama. Untuk selanjutnya, akhlak yang berikutnya yang akan kita bahas adalah ada di halaman 57. Ya. Tentang apa? Hormat kepada orang tua dan guru. Apa itu hormat? Seperti ini kan hormat? Anak-anak harus menghormati orang tua. Ya Pak, wah, setiap ketemu orang tua gini. Bu hormat Bu. Pak hormat Pak. Itu mah hormat bendera ya. Hormat kepada orang tua atau guru. Nah, ini ada di sini dibahas. Hormat secara bahasa artinya menghargai. Nah, jadi hormat itu menghargai, sopan, tunduk, ya. Menghargai, sopan, tunduk. Sikap menghormati dapat diartikan sikap saling menghargai, sopan santun, tunduk, menghargai perbedaan ya. Kita kan diciptakan sama Allah kan berbeda-beda, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang ya, dan lain sebagainya. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya mancungnya ke dalam ya. Kita saling menghargai karena Allah sudah menciptakannya ya beda, tidak semuanya sama. Kemudian sopan, santun, bagaimana cara bersikap ketika anak-anak lewat di hadapan orang tua anak-anak. Ibu lagi nonton TV ya, ibu lagi nonton TV, tiba-tiba anak-anak pengen lewat, udah aja lewat, lari. Apa seperti itu? Tidak, tapi harus, kalau orang Sunda biasanya merunduk kalau lewat ke orang tua. Nada bicara jangan tinggi. Kalau di hadapan orang tua, nada bicara jangan tinggi, tapi harus pelan ya. Tidak kalau jauh baru ya berteriak, kalau dekat pelan ya. Jadi sikap saling menghormati itu adalah saling menghargai kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu. Orang tua yang melahirkan kita, mendidik kita, mengurus kita, guru yang memberikan ilmu kepada kita ya. Jadi kita harus menghormati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83,
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah ini Allah sudah mengatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi kita ini diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata-kata lemah lembut ya kepada orang tua, kepada siapapun. Kemudian kita harus menyadari bahwa orang tua kita ini adalah yang telah memberikan segala fasilitas kehidupan kepada kita, mengurus, memberi pakaian, makanan ya, memberikan tempat tinggal. Layak, patut bagi kita untuk menghormati orang tua kita. Dan ternyata ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Ini ada dalam sebuah hadis anak-anak, an Abdullah ibni Amri radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini coba anak-anak lihat di halaman 58 ya. Ridallahi fi ridho walidaini. Jadi ridallahi fi ridol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keriduan Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau anak-anak ingin dapat ridhonya Allah, maka pertama harus dapat ridhonya dulu orang tua. Anak-anak rajin sholat, rajin puasa ya, tapi selalu menyakiti orang tua, itu Allah nggak akan ridho. Belajar mandiri ya, melakukan sesuatu, apa yang kita bisa lakukanlah sendiri. Muliakan orang tua, jangan anggap orang tua kita itu adalah pembantu ya. Nih cuciin baju aku, minta uang ya, mana makanan. Nah, gak boleh seperti itu. Hormati orang tua, karena ternyata ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Hati-hati ketika orang tua kita tidak ridho, Allah nanti akan murka kepada kita. Salah satunya misalkan kalau anak-anak mau kemana-mana, pamitan dulu sama orang tua. Jangan tiba-tiba nggak ada aja di rumah ya. Kemudian kita juga harus menghormati guru. Kenapa sih guru harus dihormati? Ya karena mereka lah ya yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita. Ilmu membaca, ilmu menghitung ya, dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Dan semoga guru-guru kita mendapatkan tempat yang terbaik ya, diberikan keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai anak guru TK tuh, anak-anak jangan lupa ke guru TK anak-anak, guru kelas 1 siapa? Yo, guru kelas 1 anak-anak masih inget gak? Ya. Jangan mentang-mentang sudah kelas 5 lupa aja sama guru kelas 4-nya, lupa aja sama guru kelas 3-nya, lupa aja sama guru kelas 2-nya. Nggak boleh kayak gitu. Tidak ada yang namanya bekas guru ya, tetap guru kita. Meskipun suatu saat kita sudah besar ya, sudah jadi orang sukses, tetap saja kalau ketemu guru itu harus hormat, karena dengan jasa mereka lah kita bisa berbuat banyak. Dan orang tua, apalagi orang tua, subhanallah, anak-anak hari ini anak-anak belajar ini di rumah, biaya banyak keluar kan, harus nyiapin HP-nya, nyiapin laptopnya, nyiapin kuotanya, nyiapin makannya, nyiapin waktunya untuk menemani anak-anak. Wah, pokoknya Bapak kasih penghargaan yang setinggi-tingginya buat orang tua anak-anak. Keren banget orang tua anak-anak. Jadi muliakan mereka ya. Kemudian yang selanjutnya di halaman 59 yaitu patuh kepada orang tua dan guru. Nah, akhlak yang berikutnya adalah patuh. Patuh itu apa artinya? Nurut, taat, disiplin.
Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah aturan agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Patuh merupakan salah satu sikap mulia yang diajarkan dalam agama Islam. Sikap patuh ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak kalau ke orang tua itu harus patuh. Nah, ambilin jemuran langsung, jangan nanti dulu, langsung berikan pelayanan yang terbaik kepada kedua orang tua. Orang tua anak-anak saja nggak pernah ngeluh ngasih makanan ke anak-anak. Justru mereka gembira, bahagia ketika anak-anak memakai baju yang bagus, ketika anak-anak makannya lahap, ketika anak-anak tidurnya nyenyak. Mereka bahagia banget ya. Mereka nggak akan mungkin sini kembaliin baju yang udah kamu pakai itu teh mahal, enggak kan. Justru mereka senang ketika kita memakai baju yang bagus, mereka senang ketika kita makannya lahap, mereka senang ketika kita dapat kebaikan-kebaikan. Makanya kita harus patuh sama orang tua. Dan itu merupakan ciri anak yang soleh ya. Kita harus patuh pada perintah orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Kepada kakak juga sama ya, patuh, nurut. Kepada guru sama, harus patuh dan nurut. Nah, kerjakan PR, kerjain ya. Semangat, harus semangat dalam belajar itu, jangan malas. Sama seperti Rasulullah ya. Rasulullah itu keren banget, orangnya semangat banget ya, semangat dalam mencapai ridho Allah. Apa yang Allah katakan dikerjakan. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim yang sudah lama tidak ketemu dengan anaknya Nabi Ismail, tiba-tiba ketika ketemu sama Allah disuruh untuk menyembelih. Tapi karena rasa cinta kepada Allah, Nabi Ibrahim taat saja ya. Bagaimana Nabi Ismail ketika dia rindunya kepada ayahnya, kok tiba-tiba baru juga ketemu ayahnya mau menyembelih dia. Kemudian kata Nabi Ismail, apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Langsung Nabi Ismail mengatakan, kerjakanlah ya ayahku. Taat sama orang tua. Sejauh mana ketaatan kita kepada orang tua, kepada guru? Sejauh bahwa perintahnya itu adalah perintah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama itu perintahnya baik, tidak menyimpang dari apa yang Allah tentukan, kita ikuti. Ya. Kita ikuti. Jadi jangan sampai kita tidak taat sama orang tua. Kemudian untuk selanjutnya yaitu lihat di halaman 57. Akhlak yang berikutnya adalah menghargai. Menghargai orang itu bagaimana caranya? Nih, anak-anak dalam setiap kita dalam kehidupan selalu berbeda pendapat, baik dengan orang tua, dengan adik. Anak-anak sukanya makan mie, mungkin kakaknya sukanya makan bubur, ibunya sukanya makan soto, ayahnya sukanya makan cireng, bala-bala, roti. Tidak usah bertengkar ya. Anak-anak ukuran sepatunya misalkan 30, ayahnya 50, tidak usah bertengkar. Karena setiap orang Allah ciptakan dengan berbeda, makanya harus kita saling menghargai. Apalagi dalam berbeda pendapat. Ya. Kalau kita berbeda pendapat, kita saling menghargai. Ini anak-anak ada dalam surat Az-Zumar. Dalam surat Az-Zumar ayat 18 di halaman 68. Allah mengatakan yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang yang mempunyai akal sehat.
Jadi ternyata tidak selamanya pendapat kita itu baik atau benar. Kadang-kadang kita membutuhkan pendapat orang lain karena mungkin ilmunya lebih banyak orang lain atau lebih baik. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda dengan kita, perhatikan dulu apakah itu benar atau tidak. Kalau benar ikuti, kalau salah jangan diikuti, ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kita harus saling menghargai, ya. Dalam surat Al-Zumar ayat 18. Bagaimana cara menghadapi perbedaan pendapat? Nah, pertama di halaman 68 ya. 1. Melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas. Jadi jangan marah-marah dulu kalau berbeda pendapat. Perhatikan, lihat, kemudian ikhlas kalau ternyata itu benar. Kalau itu benar, pendapat orang lain ya kita ikuti. Sesuai dengan keinginan Allah, kita ikuti. Kedua, tidak mencaci dan menjelekan. Jadi kalau kita berbeda pendapat, saya mah sukanya ke Pangandaran, teman kita sukanya ke Jogja. Gak usah berkelahi, ya, gak usah menjelek-jelekan, saling menghargai saja. Ketiga, memberikan bantahan. Kalaupun ternyata pendapat teman kita itu salah, maka diingatkan dengan cara yang baik, tidak usah marah-marah, ya. Dan jika kita berselisih tentang sesuatu hal, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kita lihat pendapat yang benar yang salah itu yang mana. Ukurannya apa? Yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian mempertimbangkan tujuan dan dampak. Kita lihat dampaknya bagaimana. Pokoknya mah aku mah pengen ke Jakarta liburan sekarang, pokoknya mah harus. Lihat dampaknya. Sekarang misalkan lagi banyak corona, lagi kena musibah, ya kita harus menahan diri, jangan dulu kemana-mana, diam dulu, ya. Nanti kalau sudah reda insya Allah, makanya banyak berdoa. Ya anak-anak, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Anak-anak pelajari lagi lebih mendalam ya, dibaca-baca lagi ya, tentang jujur, patuh kepada orang tua, hormat dan menghargai. Itu ada di bab 5 ya, dimulai dari halaman 55. Jadi loncat-loncat belajarnya nggak apa-apa ya, kan ini Bapak sesuai dengan silabus yang sudah dinikan ya. Jadi anak-anak tetap semangat dalam belajar ya, tetap hormat patuh kepada orang tuanya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Salam kepada orang tuanya, semoga tetap sehat ya. Salam hangat kepada orang tuanya, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.